Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gue di sini Donipri, dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure. Karena mengerti action figure adalah jalan ninjaku. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview sebuah action figure. Nah, action figure ini udah banyak banget yang request ya. Tapi sebelum unboxing, gue mau pantun dulu. Ada cowok pakai bikini pergi ke mall, pengen beli kedondong. Action figure apa yang akan gue review hari ini? Yang akan gue review hari ini adalah Mezco King Kong. Nah, tapi yang akan gue review ini versi bootlegnya teman-teman. Nah, seperti apa action figurnya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan boxnya. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview action figure Mezco King Kong, tapi ini bootleg ya. Nah, untuk action figure ini boxnya lumayan cukup gede ya, gue agak kaget sih. Dan uniknya sendiri untuk di packingnya ini, awalnya gue agak bingung ya, karena bentuknya agak aneh teman-teman tuh. Dia agak miring kayak gini, dan awalnya gue pengen buka dari bagian atas ya, tapi dia nyambung kayak gitu teman-teman. Jadi bagian atasnya nyambung sama ke bagian belakang. Jadi untuk buka figur ini agak sedikit unik. Dia bisa dibuka dari samping atau dari belakang. Nah, di sini kita buka dari bawah aja ya, karena yang paling gampang itu dari bawah. Nah, jadi ini dia figurnya udah keluar dari dalam boxnya. Jadi uniknya juga di sini kita dapat backdrop ya. Gambarnya itu kayak gambar hutan pepohonan kayak gitu. Tapi kayaknya gambarnya nggak begitu detail ya. Nah, biar nggak makin penasaran sama detailnya, yuk langsung kita bongkar saja figurnya. Jadi ini adalah semua yang kalian dapetin di paket figur ini. Pertama kita dapat head sculpt Kong yang lagi marah, Kong yang lagi cemberut, sepasang tangan mengepal, sepasang tangan mencengkram, satu tangan kanan untuk memegang cewek, sepasang rantai untuk dipasang di tangannya seperti ini, dan satu cewek yang seperti ini. Dan inilah dia figurnya si Kong. Nah, untuk si Kong ini kayaknya ini adalah Kong yang diambil dari film yang King Kong tahun 2005 ya. Soalnya di sini kita dapat aksesoris ini. Setahu gua rantai ini tuh ada di skin saat King Kong yang dikurung gitu, yang dikurung di tempat kayak semacam opera kayak gitu ya, di kota. Jadi King Kong ini tangannya itu dipasang pakai kayak gini teman-teman. Nah, di depannya itu ada ceweknya kayak gini. Nah, gue inget banget si ceweknya ini, gue lupa namanya. Nah, ceweknya itu bajunya kayak gini teman-teman. Kalau yang di film 2017 ceweknya tuh nggak ada yang pakai baju kayak gini ya, kalau gua nggak salah ya. Sekarang kita cek untuk detail di figur ini. Pertama kita lihat dari head sculpt wajahnya ya. Menurut gua head sculptnya ya, sculptnya bagus sebenarnya ya. Cuma untuk permainan catnya ya, permainan catnya menurut gua kurang ya. Kelemahan KW atau bootleg itu ya, scope-nya bisa jadi sama atau bagusnya sama persis sama yang original. Cuma mereka itu kalahnya di bagian cat dan finishing ya. Untuk di bagian matanya tuh jelek banget catnya ya. Giginya juga di sini nggak rapi ya untuk bagian cat giginya. Nah, untuk di dalamnya bisa teman-teman lihat di sini ada kayak efek-efek item-itemnya kayak gitu. Nah, jadi gue sekalian mau bagi tips ya, bagaimana cara membedakan figur-figur bootleg atau KW dengan yang original. Kalau yang KW itu scope bisa jadi sama persis ya sama yang original, tapi mereka nggak bisa niru cat yang untuk original ya, terutama untuk cat-cat di bagian-bagian yang rumit, misalnya di bagian-bagian yang kecil kayak gini tuh, matanya ini bener-bener nggak rapi tuh, bagian matanya, pupil matanya nggak jelas kayak gitu tuh. Di bagian sini juga matanya tuh nggak jelas, warna putih semua ini tuh, warna hitamnya nggak ada, nggak kelihatan warna hitamnya tuh. Terus di bagian giginya ini juga antara gigi dan gusinya nggak rapi ya catnya tuh. Di bagian kayak di bagian cakarannya kayak gini tuh, ini kurang nyata ya tuh, kayak dispidolin aja tuh, jadi nggak ke dalam kayak gitu, nggak kayak bekas cakaran. Harusnya kalau bekas cakaran tuh akan agak ke dalam kan, ini cuma kayak dispidolin kayak gitu. Cuma untuk di bagian scope-nya menurut gua
ini mantep sih tuh, teman-teman bisa lihat ya untuk di bagian bulu-bulunya itu ini bener-bener scope-nya bener-bener bagus banget. Di bagian tangan tuh bagus banget, di bagian kaki juga bagus, di bagian kaki juga bagus ya. Tuh teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini di bagian belakangnya, bulu-bulunya, cat-catnya. Jadi perpaduan warna untuk di bulunya ini antara coklat, warna abu-abu dan warna hitam kayak gitu ya. Gue cukup lumayan suka juga. Nah, di sini yang paling parah adalah cat untuk yang ceweknya ini ya. Ya, ini ala kadarnya. Scope-nya lumayan oke untuk figur yang kecil kayak gini termasuk oke sih. Tapi untuk di bagian sini, untuk di bagian maaf ya, untuk di bagian dadanya ini agak kacau ya catnya tuh, dan wajahnya ini ya ini wajahnya aneh banget ya, ini mulutnya kayak berdarah lah. Nah, untuk detailnya ini menurut gua cukup detail ya. Ini mungkin konsepnya si ceweknya ini karena dipegang terus sama Kong, jadi sepatu yang sebelahnya lepas gitu. Nah, yang sepatunya ini sebelah sini ada, sebelah ini nggak ada gitu. Dan ini rantainya juga cukup bagus ya permainan catnya, walaupun nggak kelihatan kayak besi, tapi menurut gua cukup oke lah ya. Nah, sekarang kita coba untuk pasang aksesoris di tangannya ini. Pertama kita tinggal pasang seperti ini. Apakah muat? Oh, muat sekali ternyata ya tuh. Sekarang gua mau coba naruh cewek ini di genggamannya si Kong. Nah, ini udah gua ganti tangannya yang versi modenya kayak gini. Nah, untuk tangannya ini gampang ya. Jadi tangannya itu cukup fleksibel seperti ini. Jadi teman-teman tinggal tarik seperti ini dan masukin ceweknya seperti ini. Nah, sekarang gua mau cek untuk artikulasi untuk di figur ini. Pertama untuk di bagian kepala ya, dia bisa noleh ke kiri dan ke kanan sedikit banget seperti ini. Bisa ke atas segini jauh dan ke bawah segini jauh. Ball joint di bagian lehernya ini juga bagus ya. Jadi memungkinkan kepala Kongnya bisa diputar-putar seperti ini. Bahunya bisa diangkat sejauh ini. Bahunya bisa diputar 360 derajat. Tangannya bisa ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini. Sikunya bisa diputar 360 derajat. Bisa ditekuk cuma sejauh ini doang. Pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat. Bisa digerakin ke atas dan ke bawah sejauh ini. Ada artikulasi di bagian dadanya di sini, jadi bisa digerakin ke kiri, ke kanan, bisa diputar-putar kayak gini. Badannya bisa ke belakang, nggak bisa ya, sedikit banget. Dan bagian ke depannya seperti ini. Di pinggangnya ternyata nggak ada artikulasi sama sekali. Selangkangannya bisa ditarik sampai sejauh ini. Nah, ini salah satu komplain gua terbesar ya. Jadi yang di bagian kaki kanannya, selangkangan kaki kanan ini gampang copot ya. Tapi nggak loose teman-teman, tapi gampang copot aja tuh. Jadi cuma bisa segini jauh ya selangkangannya. Bisa nendang ke depan cuma sejauh ini ya. Kalau seandainya teman-teman paksa dia bakal copot tuh. Jadi maksimal ke depan cuma segini jauh dan ke belakangnya segini jauh. Selangkangannya juga bisa diputar 360 derajat. Lututnya cuma bisa segini jauh ya, kecil banget tuh, sedikit banget tuh. Oh, sedikit banget ya. Dan ini juga bisa diputar 360 derajat. Kakinya bisa diputar ke kiri, ke kanan. Nggak bisa ke atas ya karena kalang sama bulunya di bagian sini. Tapi ke bawahnya cukup lumayan banyak. Dan bisa ke kiri, ke kanan seperti ini. Oke, jadi itu dia artikulasi untuk figur ini. Dan untuk figur ini ternyata juga bisa dipose ala posisi King Kong seperti ini ya. Nah, pose seperti ini adalah salah satu pose yang harusnya wajib bisa ya untuk figur-figur King Kong. Dan untuk tinggi figur King Kong ini adalah sekitar 17 cm atau 7 inch. Dan inilah dia perbandingannya dengan McFarlane Gorilla Groot dan Mecha Godzilla dari film Godzilla tahun 1933. Nah, buat teman-teman ya, dari 3 lini yang berbeda ini, menurut kalian yang figurnya King Kong yang paling bagus yang versi mana? Tolong tulis di komentar, oke? Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini Mezco King Kong of Skull Island. Dan kayaknya ini adalah King Kong dari versi movie yang tahun 2005 ya. Dan menurut gua ini untuk figur bootleg ini wajib banget teman-teman koleksi. Kenapa? Pertama, ini harganya jauh lebih murah dari yang versi original. Dan untuk yang original itu gua sempet kepengen juga ya dulunya ya. Waktu itu tuh PO kalau gua nggak salah sekitar 700 atau 800 gitu. Dan sekarang pun harganya masih di sekitaran 700-800 gitu ya. Dan untuk figur ini tuh gua dapetin harganya cuma 300.000 doang. Dan teman-teman bisa dapetin di tempat yang bisa gua beli di Tokopedia, yaitu Mas Bro Figur. Dan untuk artikulasi segala macam ini menurut gua bagus banget untuk ukuran bootleg ya. Jadi ini benar-benar mirip sama yang originalnya. Untuk artikulasinya itu nggak seret dan nggak letoy juga, jadi pas. Dan ini juga enak artikulasinya teman-teman tuh, mirip-mirip yang punyanya NECA. Ini bagus banget sih, dan bahannya juga bagus banget, gua akuin. Untuk bahannya ini bener-bener
bagus banget ya. Tapi untuk teman-teman yang pengen punyaan aja, ini menurut gua wajib untuk dikoleksi. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure ini. Dan untuk akhir kata gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.